Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, walaupun tidak secara langsung, tapi kita percaya kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan tidak pernah janji bahwa langit selalu biru. Tuhan juga tidak pernah janji bahwa jalan selalu rata. Tapi Tuhan berjanji, Dia akan selalu menyertai kita. Mari kita angkat satu pujian, jangan pernah menyerah. Pembukaan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sadarman Lase. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang begitu baik, sungguh amat baik dalam kehidupan kami, Allah yang senantiasa menyertai, memberi kekuatan bagi setiap kami di dalam menjalani hidup di dalam dunia ini. Kami bersyukur Tuhan, untuk kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan, pada saat ini kami bisa menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Kuduskan, sucikan, layakkan setiap kami. Dan biarlah urapan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami. Dan kiranya pujian dan sembah kami pada saat ini menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan sore hari ini. Tuhan berkati mereka, kuduskan, urapi mereka, pakai mereka untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Bahkan secara khusus, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus, nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu
bagi setiap kami umat-Mu melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami pada sore hari ini, awal sampai akhir, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jika Tuhan beserta kita, kita percaya bahwa sukacita kita akan terus mengalir seperti sungai. Mari kita sambut dengan pujian Sungai Sukacitamu. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitaku ada dalammu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalammu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Doa persembahan akan disampaikan oleh Bapak Stefanus. Persembahan dapat dimasukkan di dalam kotak persembahan di depan kantor gereja setiap hari jam kerja, atau ditransfer ke rekening yang tertera di bawah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Kau limpahkan pada setiap harinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan memberikan sebagian kecil berkat yang Tuhan berikan pada kami, Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami ini. Berkati majelis yang mengelola persembahan ini untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saatnya kita membuka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan pujikan pujian dengan sayap-Mu.
firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih lagi kalau hari ini kami diberi kesempatan untuk kami bisa beribadah. Saat ini kami mau belajar firman-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami, khususnya kepada seluruh jemaat yang ada di rumah. Biarlah Engkau juga mengurapi hamba-Mu, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu adalah firman yang hidup, yang mengubahkan, yang menguatkan, dan juga membawa kemuliaan hanya bagi Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 5, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan. Roma pasal 5 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saat ini kita akan belajar di bawah satu tema, kasih dan keadilan Allah. Di suatu hari yang sangat cerah, ada seorang petani, dia duduk di bawah pohon kenari. Lalu sambil melamun dia berkata begini, Allah ini tidak mengasihi ciptaannya dan juga tidak adil. Bagaimana Allah ini? Mengapa pohon kenari ini dia memberikan buah yang kecil, sedangkan labu ini dia memberikan buah yang besar, padahal labu ini adalah tanaman yang merambat, tetapi diberi buah yang besar. Setelah dia berkata demikian, saudara, tiba-tiba jatuhlah buah kenari di atas kepala laki-laki itu. Dengan kaget dia berlari lalu berkata, Allah mengasihi umatnya, Allah mengasihi ciptaannya, Allah adil, Allah bijaksana, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, coba Anda bayangkan, kalau seandainya Allah mengganti buah kenari itu dengan buah labu yang besar, Anda pasti pernah melihat buah labu kuning yang besar. Kalau itu jatuh di atas kepalanya hari itu, mungkin saja kepalanya sudah hancur atau entah apa yang terjadi. Tetapi itulah luar biasanya Allah. Dia tahu dan dia sangat bijaksana. Dia mengasihi ciptaannya dan juga dia sangat adil. Tetapi kadangkala kita manusia berpikir bahwa Allah itu tidak mengasihi umatnya, tidak mengasihi ciptaannya, dan Allah itu tidak adil ataupun tidak bijaksana. Pada hari ini kita belajar dari teks yang kita baca bahwa keadilan dan juga kasih Allah bertemu secara bersamaan pada saat Kristus mati di atas kayu salib. Dari mana kita tahu? Ketika manusia jatuh di dalam dosa, dan dikatakan di dalam kitab Roma bahwa tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada satu pun yang mencari Allah, semua telah berdosa. Lalu Allah lah yang berinisiatif datang ke bumi, menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada umat manusia yang berdosa. Kristus mati di atas kayu salib. Itu menunjukkan kasih Allah yang begitu besar kepada umat manusia. Lalu keadilan Allah di mana? Keadilan Allah adalah bahwa dosa harus dihukum. Manusia berdosa harus dihukum. Harusnya bukan Yesus yang mati di atas kayu salib. Harusnya yang disalib adalah manusia yang berdosa. Tetapi Yesus sendiri menggantikan manusia berdosa itu. Itulah keadilan Allah. Jadi pada saat Yesus disalib di tempat yang terkutuk itu, kasih dan keadilan Allah berjumpa secara bersamaan. Hari itu Allah menyatakan kasih-Nya yang begitu besar. Hari itu Allah menyatakan keadilannya bahwa dosa harus dihukum. Dan Kristus menanggung dosa manusia itu. Saudara, ketika Allah menunjukkan kasih dan keadilannya, pada saat itu sebenarnya status kita manusia ini diubahkan. Status kita manusia ini diubahkan. Dan perubahan itu terjadi bagi setiap orang yang menerima anugerah Allah itu. Yang percaya kepada Yesus. Status seperti apa yang diubahkan? Pertama saudara, status kita diubahkan dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah. Dari orang berdosa menjadi orang benar. Jadi status kita pada saat kasih dan keadilan Allah nyata,
saat itu juga status kita yang percaya kepadanya, menerima anugerah itu, maka saat itu juga status kita dari orang berdosa menjadi orang benar. Orang yang dibenarkan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kasih Allah. Itulah yang dinyatakan di dalam ayatnya yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Lalu yang kedua, status kita diubahkan dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Dari hamba dosa kita menjadi hamba Allah. Maka semua orang yang percaya kepada Allah adalah hamba Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari musuh Allah. Karena kita berdosa maka kita menjadi seteru Allah, musuh Allah. Maka kasih dan keadilan Allah mengubah status kita menjadi sahabat Allah. Orang-orang yang didamaikan dengan Allah. Dari musuh, dari seteru menjadi sahabat Allah. Dan yang keempat, saudara, kasih dan keadilan Allah mengubah status kita dari manusia binasa yang harusnya berada di bawah hukuman yang kekal. Kasih dan keadilan Allah mengubah itu menjadi manusia yang diselamatkan, memperoleh anugerah keselamatan dan surga yang mulia. Itulah dampak dari kasih dan keadilan Allah kepada kita, umat manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita sudah menerima kasih dan keadilan Allah itu, bahkan status kita diubahkan. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang telah menerima kasih dan keadilan Allah? Apa yang kita lakukan karena status kita ini sudah diubahkan? Dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Dari seteru Allah menjadi sahabat Allah. Dari binasa menjadi diselamatkan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan lagi menginjak-injak anugerah Allah yang sudah diberikannya bagi saudara. Sekali lagi, yang pertama, jangan lagi Anda menginjak-injak anugerah Allah yang sudah diberikannya kepada saudara. Beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan April ataupun bulan Mei, kita mendengar di media massa bahwa kurang lebih 3.000 napi mendapatkan anugerah. Mereka dibebaskan melalui asimilasi dan integrasi. Jadi karena COVID-19, untuk memutus mata rantai COVID-19 dan juga untuk mencegahnya terjadi di dalam sel pada waktu itu, maka para napi ini di seluruh Indonesia kurang lebih sekitar 3.000 orang mendapatkan anugerah, yaitu mereka dibebaskan. Pada waktu itu diperlihatkan di televisi ada yang menangis, mensyukuri anugerah itu. Dan juga ada yang sujud sembah kepada Allahnya. Tapi saudara, tidak lama setelah itu disiarkan juga di berita bahwa ada beberapa napi yang memperoleh anugerah itu, mereka kembali pada dosanya. Mereka melakukan tindakan kejahatan. Baik itu kejahatan yang sama seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya, atau kejahatan yang lebih dahsyat dari itu, mereka melakukannya. Ini sama dengan orang yang menginjak-injak anugerah dari pemerintah. Nah, begitu jugalah orang Kristen yang sudah mendapatkan anugerah daripada Allah.
Dia sudah memperoleh kasih dan keadilan Allah. Dia juga sudah memperoleh yang namanya statusnya diubahkan. Tetapi dia kembali pada kubangan dosa, dia berada di dalam kubangan dosa dan terus menerus berada di dalam kubangan dosa itu sama artinya Anda sedang menginjak-injak anugerah Allah bagi saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari keluarlah dari kubangan itu. Keluarlah dari kubangan dosa itu. Jangan mengakhiri pertandingan hidup di dunia ini di dalam dosa. Karena pintu surga tidak akan terbuka bagi orang yang mengakhiri pertandingan hidup di dalam dosa. Akhirilah pertandingan hidup di dunia ini dalam kekudusan. Maka engkau akan bertemu dengan Allahmu. Engkau akan melihat wajah Allahmu. Engkau akan berada dalam sorga yang kekal itu. Itu yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau saat ini Anda sedang berada dalam kubangan itu, keluarlah. Kalau engkau sudah keluar, lalu dosa itu berkuasa lagi di dalam dirimu dan engkau kembali pada kubangan itu. Engkau kembali lagi pada kubangan itu. Saudara, saya mau katakan, berserulah kepada Allah, mohonkan pertolongannya. Katakan kepadanya, Tuhan tolong aku. Aku tidak bisa keluar dari kubangan dosa ini. Dia akan mengulurkan tangan bagimu, membebaskan engkau, melepaskan engkau. Dan milikilah komitmen untuk tetap hidup dalam kekudusan. Itu yang pertama. Jangan menginjak-injak anugerah Allah lagi. Kenapa? Karena di dalam pasal 6 di situ dikatakan, jika demikian ayat 1 dan 2. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Jadi ingat ya, karena kita sudah memperoleh anugerah, keselamatan, kasih dan keadilan Allah, maka jangan menginjak-injak anugerah Allah itu dengan bertekun di dalam dosa. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah hasilkanlah buah pertobatan dan buah roh. Mari kita lihat di dalam Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Lalu kita juga bisa membaca selanjutnya di dalam Roma pasal 8, hidup oleh roh. Nanti Anda bisa membacanya. Nah, jadi yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan adalah hasilkan buah pertobatan dan buah roh. Menarik sekali dalam kisah Zakheus. Ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Di situ Zakheus berkata kepada Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kubagikan kepada orang-orang miskin. Dan mereka yang kuperas, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Lalu Yesus berkata, luar biasa, di rumah ini telah terjadi keselamatan. Itu sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa Zakheus telah mengalami pertobatan saat dia mengalami perjumpaan bersama dengan Yesus. Dan pertobatannya itu nyata melalui perbuatannya. Apa itu? Dia membagi setengah dari miliknya dan kalau ada yang dia peras, maka dia kembalikan 4 kali lipat, saudara. Pertobatannya nyata dan buah dari pertobatannya pun nyata.
Itulah yang diinginkan Allah juga kepada setiap kita. Ketika kita sudah menerima yang namanya kasih dan keadilan Allah dan status kita sudah diubahkan, maka kita harus menunjukkan bahwa saya ini sudah bertobat. Maka saya harus menghasilkan buah pertobatan. Yang mencuri tidak mencuri lagi. Dia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Yang selingkuh tidak selingkuh lagi, yang berzina meninggalkan dosa zinanya dan kembali pada istrinya yang sah di dalam Tuhan. Dan dosa-dosa yang lain apapun itu tidak lagi dilakukan, tapi yang terjadi adalah menghasilkan buah pertobatan. Lalu bukan hanya sekedar itu, kita juga dalam keseharian kehidupan kita harus dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah dan menghasilkan buah Roh Kudus. Kita bisa membacanya di dalam Galatia, itu sudah teks itu sudah sangat terkenal sekali. Kita juga harus menghasilkan itu di dalam kehidupan kita. Saudara, banyak orang Kristen yang sudah puluhan tahun menjadi Kristen tapi tidak berbuah. Karena dia tidak berbuah, maka Allah memaksa dia untuk berbuah. Saudara tahu bagaimana cara untuk membuat sebuah tanaman itu bisa berbuah? Ada beberapa cara, saudara. Yang pertama, kalau ini di tanaman ya, kalau tanaman itu tidak berbuah, maka cara yang bisa kita lakukan adalah memangkas daun-daun atau ranting-rantingnya yang begitu rimbun. Itu kami lakukan di pohon jeruk yang ada di depan pastori. Pohon itu semakin tinggi dan rantingnya, daunnya semakin rimbun. Dia tidak berbuah, lalu kami memangkasnya. Pada akhirnya pohon jeruk itu berbuah. Dan bukan hanya sekedar memangkas, saudara. Yang kedua, kita bisa melakukan dengan melukai badannya. Jadi kalau ini pohon, maka batangnya ini Anda lukai, saudara. Anda lukai badannya. Supaya apa? Supaya dia berbuah. Dan itu kami lakukan di pohon jeruk itu, memangkas dan melukai badannya. Dan terakhir saya melakukannya di pohon mangga yang saya tanam di pot. Tidak berbuah sudah lama sekali. Lalu saya melukai badan pohon mangga itu, pada akhirnya pohon mangga itu menghasilkan buah. Saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau tanaman tidak berbuah, maka Anda bisa menyuntiknya. Anda bisa memanggil orang yang bisa menyuntik tanaman atau pohon. Di depan rumah kami, pastori maksudnya, tetangga kami itu punya pohon durian. Tapi tidak berbuah. Lalu apa yang dilakukan? Dia panggil orang untuk menyuntik batang dari pohon durian itu. Lalu akhirnya durian itu menghasilkan buah. Lama setelah itu tidak berbuah lagi. Beberapa bulan yang lalu disuntik lagi. Akhirnya berbuah. Dan yang terakhir, Anda bisa memupuknya. Ada kompos, ada NPK. Anda bisa memupuk tanaman itu supaya bisa berbuah. Lalu pertanyaannya begini. Apa yang dilakukan oleh Allah ketika orang Kristen itu tidak menghasilkan buah? Allah bisa memangkas saudara. Allah bisa melukai saudara. Allah juga bisa menyuntik saudara. Kalau memupuk itu puji Tuhan saudara, karena tidak terjadi luka. Tetapi kalau dikatakan memangkas, melukai, dan juga menyuntik, itu sangat sakit saudara. Namun
sekalipun sakit, itu mendatangkan kebaikan. Itu akan membawa engkau berbuah. Apa yang dilakukan oleh Allah? Dia bisa memangkas kesombongan kita. Dia juga bisa melukai kita dengan cara memakai orang lain untuk melukai kita. Karir saudara bisa dihancurkan oleh Tuhan. Orang-orang yang paling engkau cintai bisa diambil oleh Tuhan. Bahkan Tuhan bisa mengizinkan saudara mengalami sakit penyakit. Atau apa yang Anda punya, yang Anda banggakan selama ini. Sehingga engkau lupa kepada Tuhan dan tidak menghasilkan buah. Maka itu pun bisa dihancurkan oleh Tuhan. Sampai engkau mengakui Allah dan engkau menghasilkan buah. Ada banyak cara bagi Allah untuk membawa orang-orang kudusnya untuk bisa berbuah. Pada saat Allah memangkas saudara, pada saat Allah melukai saudara, pada saat Allah menyuntik saudara, jangan lari dari hadapan Allah. Jangan marah kepada Allah. Bertahanlah, terimalah itu, taatilah dan lihatlah, engkau akan berbuah. Lalu pertanyaannya begini, apakah orang yang sudah berbuah masih bisa dipangkas oleh Tuhan? Apakah orang yang sudah berbuah masih bisa dilukai oleh Tuhan? Apakah orang yang sudah berbuah masih bisa disuntik oleh Tuhan? Bisa. Mungkin engkau menghasilkan buah roh, yaitu kasih. Tetapi engkau tidak menghasilkan penguasaan diri. Maka engkau disuntik oleh Tuhan supaya engkau bisa menghasilkan penguasaan diri. Jadi apa yang belum ada padamu itu dalam prosesnya Allah membawa Anda untuk bisa menghasilkan supaya bertambah-tambah. Makanya di dalam Yohanes 15 di situ dikatakan, Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi saudara ingat ini ya, yang sudah percaya, yang sudah berbuah masih dibersihkan oleh Allah, masih bisa dipangkas oleh Allah, masih bisa dilukai oleh Allah, masih bisa disuntik oleh Allah. Tujuannya adalah supaya semakin banyak buahnya. Dan ketika Anda menghasilkan buah, hati Allah pun bersuka cita, dan engkau pun mempermuliakan Tuhan melaluinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saya mau memberi sebuah contoh. Pada bulan Juli, saya menanam pare. Selama 1 bulan, jadi memasuki bulan Agustus, pare itu berbuah saudara. Buahnya panjang saudara. Lalu karena berbuah, hati kami begitu gembira sekali. Karena pare yang sebenarnya harganya sangat murah sekali. Tetapi ketika kita menanamnya dan menghasilkan buah, itu membawa sukacita yang begitu luar biasa di dalam hati kami sebagai orang yang menanam pare itu. Lalu buah itu saya bagi-bagikan ke tetangga saudara. Supaya apa? Mereka juga bersuka cita karena bisa menikmati buah pare yang saya tanam. Lalu setelah itu saudara, saya melihat dalam perkembangannya, pare itu menghasilkan daun yang rimbun. Buahnya sedikit. Lalu apa yang saya lakukan? Saya memangkas daun yang rimbun itu supaya menghasilkan buah yang banyak. Dan benar,
Setelah itu berbunga saudara, warna kuning. Dan bunga warna kuning itu berubah menjadi buah pare. Saudara, begitulah cara Allah. Baik kepada orang yang sudah puluhan tahun tidak menghasilkan buah, dia akan melakukan dengan cara memaksa supaya orang itu berbuah. Ataupun Anda yang sudah berbuah, tapi buah Anda belum banyak, buah Roh Kudus itu belum banyak di dalam kehidupan saudara, maka Tuhan pun akan memangkas saudara supaya apa? Semakin berbuah banyak. Maka intinya begini, ketika Allah memangkas, melukai, dan menyuntik saudara tujuannya untuk berbuah, jangan lari, jangan marah, tapi terimalah itu, bertahanlah dan taatlah. Yang seterusnya saudara, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Karena kita sudah menerima kasih dan keadilan Allah dan status kita diubahkan. Yang ketiga adalah, hiduplah beribadah selama engkau masih ada di bumi ini. Mari kita buka di dalam Titus. Titus pasal 2. Titus pasal 2 ayat 11 dan 12. Begini bunyi firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi orang yang telah mendapatkan kasih dan keadilan Allah dan juga statusnya diubahkan, maka kita wajib hukumnya untuk beribadah kepada Allah selama kita masih ada di dunia ini. Saudara, ada banyak alasan klasik dari jemaat kenapa mereka tidak mau beribadah. Malas datang beribadah. Ada yang berkata begini, anakku kalau pagi-pagi belum bangun. Mau anaknya dipanggil oleh Tuhan supaya engkau datang beribadah. Alasannya anaknya. Ada juga yang memberi alasan, aku buka toko. Saudara, Anda bisa membuka toko setelah Anda beribadah. Atau ambillah komitmen, selama pada hari Minggu saya tidak akan buka toko. Allah sanggup memberkati saudara dengan caranya yang ajaib. Ada juga yang memberi alasan, ada tamu, bos saya datang dari luar negeri. Saya kontaineran. Saya pernah sampaikan kepada jemaat di tahunan begini. Kalau ada tamu dari luar negeri, entah itu bos saudara atau siapa, kalau hari Minggu katakan kepadanya, saya seorang Kristen, saya mau beribadah dulu. Setelah itu nanti kita akan bersama-sama bercakap-cakap, membahas ini dan itu. Jadi tunjukkan dirimu, tunjukkan bahwa engkau adalah seorang Kristen. Supaya dia mengakui engkau bahwa engkau adalah seorang Kristen. Dan Allahmu dimuliakan ketika engkau diketahui olehnya bahwa engkau seorang Kristen. Kalau Anda kontaineran pada hari Minggu, biarlah selesai ibadah, engkau datang untuk melihat karyawan yang sedang mengangkat barang-barang masuk ke kontainer. Saudara, ada juga yang berkata, saya sakit, kakiku sakit. Ada juga yang mengatakan, aku tidak suka pengkhotbahnya, aku tidak suka khotbahnya. Dan masih banyak alasan-alasan lain. Sehingga mereka tidak mau datang beribadah kepada Tuhan. Padahal sebenarnya kita beribadah itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Karena kita sudah menerima kasih dan keadilan Allah. Nah, pada masa pandemi ini
beberapa jemaat yang berkata kepada Pastor Darman, Pastor Darman, aku tidak bisa mengikuti ibadah ini. Saya tidak biasa. Memang di sini di Jepara ini tidak biasa karena tidak ada mesbah keluarga. Tapi kami orang Nias itu sudah biasa karena kami ada mesbah keluarga setiap pagi dan malam hari. Saudara, ada beberapa sikap jemaat yang beribadah selama ini dalam ibadah online. Yang pertama, mereka bertindak seperti orang yang sedang nongkrong di warung kopi. Jadi laptopnya di sini mereka melihat yang disiarkan ibadahnya. Kemudian mereka sambil minum kopi, makan pisang goreng, kaki kanan di atas meja, kaki kiri dilipat di kursi. Saya mau katakan kepada saudara, itu bukan ibadah. Anda sedang nongkrong di warung kopi sambil nonton TV. Atau sambil nonton apa yang sedang disiarkan di laptop itu. Itu bukan ibadah, jangan melakukan itu. Ada juga yang beribadah, bertindak sebagai pendengar. Contohnya begini, laptopnya atau TV-nya atau radionya ada di ruang tamu. Tetapi suami ada di teras sedang baca koran sambil merokok, saudara. Istrinya ada di dapur memasak, lalu nyapu, ngepel. Anaknya ada di kamar main games. Saudara, di depan, di ruang tamu tadi ada TV-nya atau laptopnya atau radionya. Mereka hanya mendengar, tidak mengikuti ibadahnya. Mereka mendengar saja. Itu juga bukan ibadah. Jangan melakukan itu. Kemudian ada juga yang bertindak sebagai penonton saja. Jadi mereka sudah ngumpul di ruang tamu. Di situ disiarkan. Lalu ketika nyanyi mereka tidak nyanyi. Ketika berdoa mereka tidak berdoa. Mereka hanya bertindak sebagai penonton saja. Sama seperti ketika engkau menonton televisi. Lalu seterusnya ada juga orang yang memposisikan diri sama seperti ketika dia ada di ruang ibadah atau di gereja. Jadi dia berpakaian rapi, dia membuka Alkitabnya, ketika bernyanyi dia bernyanyi, ketika berdoa dia berdoa, dan dia menikmati hadirat Tuhan. Itu bagus, saudara. Jadi ketika ibadah online, Anda mengikuti semua apa yang disiarkan pada saat ibadah itu, Anda mengikutinya di rumah bersama dengan keluarga. Dan yang terakhir, ini yang kami lakukan, ibadah mandiri. Kami sudah membuat liturgi dan renungan selama 1 bulan untuk jemaat, dan itu yang kami pakai. Jadi kami tidak online, tapi kami ibadah mandiri. Pastor Darman yang main gitar, lalu doa syukur, dan saya yang membaca firman Tuhan dan menyampaikannya, menjabarkannya, lalu doa syafaat. Setelah itu nanti ditutup oleh doa berkat oleh Pastor Darman. Itu yang kami lakukan. Jadi sebenarnya ibadah itu bisa kita lakukan di rumah selama pandemi ini. Tetapi lihatlah tadi sikap-sikap yang saya sampaikan. Mari ikuti sikap yang baik. Supaya ibadah kita, ibadah yang berkenan di hadapan Allah, dan Allah berkenan untuk memberkati kita. Yang terakhir, saudara. Karena kita sudah memperoleh kasih dan keadilan Allah, dan juga status kita diubahkan. Yang terakhir yang harus kita lakukan adalah peliharalah iman saudara sampai engkau bertemu dengan Tuhanmu. Artinya peliharalah iman saudara sampai engkau menutup mata mengakhiri pertandingan hidup di dunia ini. Mari kita buka di dalam Lukas 18.
Lukas 18 ayat 8, begini bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi saudara, peliharalah iman saudara selama engkau ada di bumi ini sampai engkau bertemu dengan Tuhanmu. Jangan menduakan Allah. Jangan pergi ke dukun atau ke berhala-berhala. Jangan juga meninggalkan Allah pada saat engkau menghadapi badai-badai kehidupan. Jangan mengganti Allah dengan seorang perempuan, dengan seorang laki-laki. Jangan mengganti Allah dengan harta benda yang ditawarkan kepada saudara. Jangan mengganti Allah dengan pekerjaan atau jabatan yang tinggi yang ditawarkan oleh dunia kepadamu. Jangan, peliharalah iman saudara sampai akhir. Makanya di sini dikatakan, kalau Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari sebagai orang yang sudah memperoleh kasih dan keadilan Allah dan status kita diubahkan, mari kita senantiasa melakukan apa yang benar, yang baik dan yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, bahwa kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Sebagai respons kami ketika kami sudah menerima kasih dan keadilan dan juga status kami diubahkan. Supaya hidup kami adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya kami menerima mahkota kehidupan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bu Bes. Kiranya firman Tuhan bisa melandasi kehidupan kita masing-masing. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Pasti memaafkan.
Mari kita berdoa. Di akhir ibadah kami, biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah, dan kami mohonkan berkat Allah tercurah bagi setiap kami dan seluruh jemaat-Mu. Biarlah sungguh berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan, cinta kasih dan pemeliharaan dan juga penghiburan dari Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.